Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Tetap semangat dan sehat selalu ya. Sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial ataupun IPS ya. Adapun bab yang akan kita pelajari yaitu interaksi antar manusia dan ruang serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Dan bab ini ada beberapa materi yang akan dibahas ya, yaitu konsep kebutuhan, keinginan dan kelangkaan, ekonomi, permintaan, penawaran, harga dan pasar, peran iptek serta kewirausahaan dalam kehidupan manusia. Untuk konsep kebutuhan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan hari ini yang akan kita bahas yaitu ekonomi. Quotes-nya ya, tetap pakai quotes. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Tetap semangat dan terus belajar ya, agar tidak ya kan terhindar dari kebodohan sepanjang hidup. Selanjutnya, kegiatan ekonomi. Ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi anak-anak? Ada yang tahu apa tidak? Apa itu kegiatan ekonomi? Oke. Itu perhatikan gambar di bawah ini terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada seorang yang sedang mencukur rambut. Biasanya kalau kita cukur rambut di mana kegiatannya? Di barbershop ya, ataupun di tukang cukur ya. Ya kan, itu dia. Selanjutnya lagi ada seorang ibu-ibu yang sedang menjual sayuran dan membelinya, jual beli. Nah, dari kegiatan tukang cukur, mencukur rambut di sini dan membeli inilah termasuk kegiatan ekonomi. Jadinya adanya seseorang yang menjual jasanya, menjual jasa ya kan, dia membuka jasa untuk mencukur rambut, kemudian ada yang menjual barang, itu dia. Itulah disebutnya sebuah kegiatan ekonomi. Bisa difahami jadinya? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, itu dia. Berhal tadi ketika kita butuh makan, kita harus membeli beras dan lain sebagainya, ya kan? Kegiatan membeli tersebutlah yang untuk memenuhi kebutuhan, itulah disebutnya kegiatan ekonomi. Nah, dalam kegiatan ekonomi otomatis ada produksi. Apa itu produksi? Produksi ialah kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga menjadi lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Inilah arti produksi. Jadi menciptakan ya. Jadi ini produksi itu menciptakan. Kita itu membuat sebuah sesuatu, kemudian sesuatu yang kita buat itu bermanfaat dan kita jual untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Contohnya gini, kita ahli dalam homemade, misal membuat kue. Kita membuat kue, ya kan? Kemudian kue yang kita buat itu kita jual. Nah, sudah kita jual tersebut untuk apa? Itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Itulah jadi termasuk kegiatan produksi, jadi menciptakan ataupun menambah kegunaan suatu barang jasa sehingga lebih bermanfaat. Ya. Nah, setelah produksi ada apa lagi? Distribusi. Apa distribusi? Distribusi kegiatan yang dilakukan oleh orang atau suatu badan untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Jadi kegiatan yang dilakukan ya untuk menyampaikan barang, mengirim barang ya dari produsen ke konsumen, itulah distribusi. Nah, seperti contohnya itu seperti halnya kalian tahu sales ya. Kita ambil contoh sales itu, dia misal contoh salesnya sales makanan. Sales membawa makanan nih, ya kan, membawa makanan kemudian memasarkannya ataupun mendistribusikannya ke toko-toko dengan makanan yang dibawa tersebut. Nah, itulah jadinya dia menyampaikan sebuah barang atau jasa dari produsen ke konsumen, ya kan. Itulah distribusi. Habis distribusi apa lagi? Konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang
dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan, ya. Intinya konsumsi itu mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa, ya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ya, seperti halnya kita menghabiskan nasi, ya. Nasi itu kan suatu barang. Kemudian kita habiskan tersebut apa? Karena dalam rangka untuk kebutuhan hidup. Manusia itu butuh namanya konsumsi, sekarang butuh namanya makanan, asupan makanan. Kalau kita tidak makan, otomatis badan pun akan terasa lebih lemas. Ditambah lagi suasana pandemi nih. Nah, ketika masa pandemi ini kita harus banyak makan makanan yang bergizi sebagai daya tahan tubuh. Nah, mungkin cukup sampai di sini pertemuan pada hari ini. Akan kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, ya, dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.